Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sore hari baru aja selesai kerja, jadi gua sempatkan untuk bikin konten dulu sebelum ya santai ya pastinya. Minum dulu, sorry, bismillah. Ya, gua ingin news update sekaligus ngobrol ringan tentang beberapa berita yang akan gua sampaikan ya. Langsung aja pertama. Ini juga beberapa disinggung di komen video gue sebelumnya, yaitu terkait dengan interview Erik ten Hag dengan Viaplay ya. Ini interviewnya gue sudah nonton, ini menggunakan bahasa Belanda. Nah, yang menarik adalah disinggung tentang kejadian setelah pertandingan pre-season antara Manchester United menghadapi Rayo Vallecano, di mana Cristiano Ronaldo ini meninggalkan stadion bahkan ketika halftime. Nah, Erik ten Hag mengatakan ini bukan hanya Cristiano Ronaldo yang melakukannya, ada lebih lagi yang melakukan hal tersebut. Lalu sang reporter ya atau interviewer mengatakan, apakah Anda menerima hal tersebut? Apakah hal ini bisa diterima? Ten Hag mengatakan, tentu saja tidak, ini tidak bisa diterima. Saya mengatakan ini dan ini tidak bisa diterima. Artinya Erik ten Hag sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada para pemain. Artinya hal ini tidak bisa diterima. Kita adalah sebuah tim, kita adalah sebuah squad. Kita harus tinggal ya atau stay sampai dengan selesai. Jadi oke, sebelum gue kasih opini, Erik ten Hag, ini berita ini juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya. Bisa dikatakan itu Viaplay Sport NL, karena memang interviewnya dilakukan dengan bahasa Belanda. Kurang lebih sama ya. Erik ten Hag tidak bisa menerima hal ini. Ini tidak bisa diterima ya, unacceptable. Dan ini untuk semuanya, bukan hanya untuk satu pemain, artinya Cristiano Ronaldo, tapi juga seluruh pemain yang meninggalkan stadion. Ini yang gua tangkap ya. Kita adalah sebuah tim dan kita harus tinggal sampai selesai. Nah, bagaimana tanggapan gua? Ya, pertandingan menghadapi Rayo Vallecano tentu saja kemarin bukan skuad terkuat dari Manchester United ya. Nampak memang skuad terkuatnya atau tim utama itu dimainkan ketika menghadapi Atletico Madrid di Oslo. Setelahnya Erik ten Hag lebih banyak menurunkan pemain yang belum pernah bermain, ataupun menit bermainnya kurang banyak, ataupun pemain yang tidak masuk skema pemain utama. Nah, tentu saja gue juga sempat bikin news update tentang hal tersebut, artinya Cristiano Ronaldo yang meninggalkan. Pada saat itu gue berpikir kuncinya ada di Erik ten Hag. Apakah Erik ten Hag sudah memberikan izin atau tidak? Ternyata Erik ten Hag belum memberikan izin. Nah, yang menarik ini bukan hanya Cristiano Ronaldo yang melakukan, tapi ada juga beberapa pemain lain. Nah, ini bagaimana menurut gue? Ya, gue pertama-tama gue suka dengan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Artinya Erik ten Hag berani speak up ya. Dia mengatakan ini di depan publik, itu bukan hanya untuk memberi informasi saja kepada publik ya melalui wawancara, tapi juga ini menurut gua merupakan hukuman lain kepada sang pemain. Tentu saja teguran sudah dilakukan. Erik ten Hag mengatakan kan sudah berbicara dengan mereka dan memberitahu kalau hal ini tidak bisa diterima, dan menurut gua ini pasti juga disertai dengan peringatan ya. Lalu apa yang dikemukakan di publik artinya apa? Artinya fans tahu ya nama-nama siapa saja yang meninggalkan stadion sebelum pertandingan selesai. Ya tentu saja ada Cristiano Ronaldo dan juga beberapa pemain lain, dan ini kan tentu saja dengan mudah sekarang diketahui oleh fans, oleh publik. Dan dengan Erik ten Hag mengatakan ini kepada publik, ini bisa sebagai apa ya, seperti gua katakan, sebagai hukuman. Kenapa? Karena tentu saja publik juga akan bereaksi. Maksud gua begini, kalau pemain-pemain ini katakanlah Cristiano Ronaldo ya, sebut saja secara spesifik lah, contoh Cristiano Ronaldo, karena dia merupakan pemain yang paling besar mungkin ya di para pemain yang meninggalkan pada saat pertandingan belum selesai. Kalau seandainya dia berbuat sesuatu, maka fans juga pasti akan bereaksi lebih lagi. Karena apa? Ini sudah merupakan ada bibit atau warning, katakanlah demikian, yang dipublish atau diumumkan oleh Erik ten Hag di publik.
melalui wawancara tersebut. Dan menurut gue sekali lagi ini merupakan dalam tanda kutip hukuman juga, karena tentu saja dalam hal demikian ya, ketika melakukan wawancara ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Erik ten Hag. Satu, Erik ten Hag melakukan apa yang dilakukan seperti di wawancara itu ya, atau nomor dua, dia juga bisa menutupi. Erik ten Hag tidak memilih itu, dia memilih untuk membuka. Nah, ini menurut gue dia juga pasti penuh pertimbangan, bukan hanya semata-mata oke, dia orang yang lurus-lurus saja ya, artinya dia berbicara apa adanya. Gue berpikir tidak, di apa segala tindak tanduk ya, apa yang dikatakan dan lain-lain, ini kesemuanya akan berpengaruh ke squad Manchester United, ke permainan Manchester United. Dan gue yakin sebagai pelatih yang cerdik, dia tahu hal tersebut. Oleh karena itulah menurut gue, apa yang dikatakan di interview bersama Viaplay itu ya, gue yakin sudah dipertimbangkan dan Erik ten Hag tahu efeknya seperti apa. Dan menurut gue dia pun juga melakukannya dengan sengaja untuk memberikan apa, yaitu tadi dalam tanda kutip ya, hukuman kepada para pemain yang memang meninggalkan tim. Dia juga ingin memberi warning atau peringatan juga kepada tim, bahwasannya tim itu di atas segalanya. Semua harus berlaku untuk tim. Kurang lebih demikian ya. Oke, kabar kedua masih dari Fabrizio Romano ya. Ini banyak yang gue ambil dari Fabrizio Romano, jujur. Alex Telles ke Sevilla sudah here we go dan confirm. Full agreement sudah disetujui antara Manchester United dan Sevilla. Ini akan peminjaman dan setahun ya, sampai dengan 2023, tidak ada opsi beli. Wow, tidak ada opsi beli. Ini cukup menarik. Apakah ada tujuan tertentu? Karena tadinya gue berpikir Alex Telles akan dilepas, tapi apakah pinjaman atau beli, kan itu dijual, maksud gue itu gue masih belum tahu pastinya. Dan sekarang sudah jelas dia akan sebagai peminjaman, tapi tidak ada opsi beli. Kenapa ini tidak ada opsi beli? Apakah Sevilla? Cuman biasanya sih kalau tidak ada opsi beli itu lebih dari klub yang meminjamkan, bukan yang minjam ya, tapi yang memberikan pinjaman itu, artinya dari Manchester United. Apakah memang Erik ten Hag masih akan melihat perkembangan dari Alex Telles musim depan, atau masih akan diberikan kesempatan? Kalaupun iya, maka satu-satunya cara adalah Alex Telles harus berkembang di Sevilla. Menit bermainnya harus banyak, harus tinggi. Dan ya mudah-mudahan saja dia bisa melakukannya, karena mengingat dulu ketika dia datang dari FC Porto, kebetulan di sini gue juga punya teman orang Portugal pendukung FC Porto, dia memberikan informasi ya bagaimana. Gue waktu itu gue kurang begitu tahu tentang Alex Telles, tapi dia memberitahu kalau Alex Telles ini adalah kapten, Alex Telles itu bermain cukup baik di FC Porto dan lain-lain. Dari situ gue berpikir oke, dia pemain bagus. Tapi apa yang terjadi selama beberapa tahun Alex Telles di Manchester United, dia hanya menjadi bayangan dari Luke Shaw. Memang betul sekarang dia perlahan mampu musim lalu paling tidak ya menembus kembali tim nasional Brazil dan lain-lain, tapi di awal musim ini pre-season tampak dia tidak masuk skema dari seorang Erik ten Hag. Nah, ternyata Erik ten Hag tidak serta-merta menyingkirkan dia, katakanlah demikian ya, tapi masih memberikan kesempatan lagi melalui jalur peminjaman ke Sevilla. Ini kita lihat tahun depan bagaimana ketika Alex Telles kembali ke Manchester United. Oke, pemain lain yang juga cukup panas ini ya, cukup sering dibahas, yaitu adalah Benjamin Sesko. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau hari-hari kunci dari masa depan Benjamin Sesko ini sekarang sedang bergerak ya, sedang berlangsung hari-hari bukan minggu. Jadi ini sudah semakin dekat lagi. Manchester United tahu mereka harus cepat ya dalam deal ini. Dan ya mereka juga sudah melakukan meeting atau pertemuan dengan agen Benjamin Sesko beberapa hari yang lalu. Ada dua klub lain yang juga berada di perburuan, kabarnya kan Chelsea dan juga Newcastle. Ini yang menarik adalah kalimat terakhirnya, yaitu adalah Benjamin Sesko akan membuat keputusan segera ya dengan agen dan juga keluarganya. Wah, kalau memang demikian, nampaknya kalau memang beritanya udah seperti ini memang nampaknya pergerakan akan semakin cepat. Walaupun Red Bull Salzburg dikabarkan sebelumnya niatannya itu adalah menahan Benjamin Sesko sampai dengan musim panas tahun depan. Tapi dengan ya perburuan 3 tim Inggris ya, apalagi 3 tim Inggris yang menurut gue punya kemampuan finansial cukup bagus ya, Manchester United, Chelsea dan juga Newcastle, di mana harga yang dibanderol itu kan yang dipasang adalah sekitar 50-55 juta euro, katakanlah demikian. Nampaknya ini bukan
masalah ya bagi ketiga tim tersebut, mungkin ya, ini subjektifnya gue sekali lagi. Oleh karena itu memang nampaknya Red Bull Salzburg pun juga sudah semakin realistis dan berancang-ancang ya pemain ini Benjamin Sesko akan pergi. Nah, sekarang ini menarik nih, dari 3 tim Manchester United, Newcastle, Chelsea, siapa yang akan mendapatkan? Mari kita nantikan bersama. Tapi Erik ten Hag seperti sering diberitakan dan juga dikatakan ketika interview baru pertama kali datang dulu ya, di awal-awal interview, kalau memang sektor penyerangan ini merupakan salah satu sektor yang ingin diperkuat dengan mendatangkan pemain baru. Benjamin Sesko tentu saja pemain depan ya kan. Apakah Benjamin Sesko yang akan mengisi pos tersebut, artinya satu posisi untuk pemain depan yang memang sudah direncanakan? Mari kita nantikan. Oke. Ini kabar lainnya juga ya tentang pemain yang dikaitkan cukup sering dengan Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Frankie de Jong. Frankie de Jong dikabarkan ini menjadi favorit untuk cabut ya ke Manchester United daripada ke Chelsea. Kurang lebih kabarnya demikian. Ini dikabarkan oleh Sky dan juga Alvaro Montero TV. Cuman hanya saja Rob Dawson pun juga mengabarkan kalau Manchester United ini masih cukup percaya diri tentang deal dengan Frankie de Jong. Dan Manchester United juga masih mencari seorang penyerang, bek kanan, dan juga backup kiper sebelum transfer ini ditutup. Rob Dawson sekali lagi ini merupakan jurnalis yang gue cukup percaya ya. Salah satu jurnalis yang mengabarkan awal kesepakatan Erik ten Hag, gue ingat betul itu. Nah, mengabarkan kalau Manchester United masih cukup percaya diri. Ya, gue pikir wajar manajemen masih percaya karena manajemen sudah meraih kesepakatan dengan Barcelona 85 juta itu tadi. Cuman kan permasalahannya sekarang ada di Frankie de Jong, bagaimana Manchester United bisa meyakinkan Frankie de Jong untuk pindah ke Old Trafford, yang sampai dengan saat ini masih belum terjadi. Pun juga Barcelona mampu meyakinkan Frankie de Jong untuk meninggalkan Barcelona, karena sekarang keputusannya sampai dengan saat ini Frankie de Jong nggak mau pindah dari Barcelona. Dia masih ingin tetap stay di Barcelona. Kan itu dia sekarang ini poinnya ya, poin besarnya. Lalu bek kanan ternyata masih diincar dan juga backup goalkeeper. Manchester United ini dikabarkan ya oleh Talksport ya melalui MUFC MPB kalau akan akan kehilangan, katakanlah demikian ya, 6 pemain belakang. Eric Bailly, Alex Telles ini sudah kan ke Sevilla dengan pinjaman, Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones, Ethan Laird juga sudah ke Watford pinjaman, dan juga Axel Tuanzebe. Jadi Manchester United ini are looking to depart with, intinya menginginkan ya atau berencana untuk mengeluarkan pemain-pemain belakang ini. Cukup banyak juga ya. Eric Bailly, Alex Telles, Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones, dan Axel Tuanzebe. Ini 4 pemain masih belum. Dan kalaupun memang ini rencananya, dan kalau gue melihat dari apa yang terjadi di awal bursa transfer, di mana kita juga melepas cukup banyak pemain yang kontraknya tidak diperpanjang kan, gue jadi curiga apakah memang rencana dari musim pertama dari Erik ten Hag ini memang ya itu tadi dalam tanda kutip membersihkan skuad ini ya dari pemain-pemain yang mungkin tidak sesuai dengan skema bermainnya. Kalaupun memang iya, ini mengingatkan betul gue dengan musim-musim awal Sir Alex Ferguson pun juga demikian. Jadi para pemain yang tidak sesuai dengan skema Sir Alex, tidak sesuai dengan Sir Alex lah ya, secara umum ini kan bersihkan dalam tanda kutip ya, artinya dikeluarkan dari tim pada saat itu memang secara bertahap. Nah, ini apakah akan secara bertahap atau akan sekaligus ya, ini menurut gue juga cukup menarik, karena memang kalaupun iya, maka akan cukup banyak nih pemain-pemain yang selama ini berada di tim utama yang akan meninggalkan Manchester United. Sudah ada pemain yang cabut tentunya ya, pemain-pemain yang kontraknya tidak diperpanjang, yang merupakan pemain-pemain yang cukup sering dimainkan di musim-musim sebelumnya. Nah, ini kalau lagi ditambah dengan 4 pemain belakang lagi, maka jumlahnya akan cukup banyak pemain yang meninggalkan Manchester United. Dan kalau kita ngelihat perimbangan pemain yang datang, tentu saja masih belum banyak kan. Bahkan agak kalau bahasa Jawanya itu agak jomplang gitu kan. Nah, apakah ini nanti akan dilengkapi step by step? Pertama dikeluarkan dulu pemain-pemain memang yang tidak sesuai ya kan, dengan skema, dengan sikap, dengan sistem dan lain-lain. Pelan-pelan didatangkan pemain baru. Nah, bisa jadi
Berarti kalau memang demikian ya ini memang ada proses, karena tentu saja tidak dalam satu pintu hal tersebut ini, artinya pemain keluar dan pemain masuk ini berlangsung. Masih terkait dengan Frenkie de Jong, ini dari David Ornstein ya, dari The Athletic, ini mengabarkan kalau Chelsea kali ini ya juga akan masuk ke perburuan mendapatkan Frenkie de Jong. Ini kabarkan sudah ada pembicaraan antara Chelsea dan Barcelona. Ini dibahas di The Athletic di artikelnya, dan kalau gue ambil yang membahas tentang hal tersebut, Chelsea mengharapkan untuk mengalahkan Manchester United untuk merekrut playmaker De Jong. Bahkan mereka sudah berbicara dengan Barcelona dan optimis untuk bisa mengamankan deal tersebut. Manchester United sebelumnya sudah meraih kesepakatan 85 juta euro dengan klub terkait dengan Frenkie de Jong. Chelsea sendiri ini sudah memperkuat skuadnya ya di musim panas ini dengan kedatangan Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling, Cherny Chukwuemeka yang telah mereka datangkan. Nah, ini cukup menarik. Chelsea bursa musim panas kali ini cukup banyak ya tersendat karena beberapa pemain yang diincar ini justru akhirnya berlabuh ke klub lain. Nah, kali ini menurut gue cukup masuk akal mereka ingin memperkuat lagi skuadnya, karena sejauh ini tidak cukup signifikan dalam tanda kutip ya, ini menurut gue dengan amatiran Chelsea pemain-pemain yang datang dibandingkan juga, apalagi kalau dibandingkan dengan pemain yang lepas. Nah, sekali lagi wajar mereka mengincar Frenkie de Jong. Nah, sekarang tinggal sang pemain menurut gue kuncinya, karena Barcelona sebagai klub akan terima-terima saja ya. Kalau melihat dari situasi finansial yang mereka alami, bagaimana mereka juga sebenarnya mengharapkan Frenkie de Jong ini untuk cabut dari Barcelona. Artinya kalau penawaran itu datang ke Barcelona ya, apalagi dengan angka cukup besar, mereka pasti akan setuju. Pertanyaannya atau poinnya itu kan sekarang ada di Frenkie de Jong. Kalau dia setuju untuk meninggalkan Barcelona ya maka akan terjadi. Tapi kalaupun tidak ya nanti akan berlarut-larut juga seperti ini. Dan apakah ketika nanti Chelsea masuk, Frenkie de Jong akan serta-merta mengiyakan tawaran tersebut? Nah, ini juga menarik menurut gue. Cuman ya inilah saga yang cukup menarik. Hampir di semua bursa transfer musim panas ada saganya tersendiri. Kali ini salah satunya adalah Frenkie de Jong. Gue secara pribadi juga masih menantikan bagaimana ini ujungnya, walaupun gue juga sudah memberikan prediksi atau perkiraan bagaimana nanti akhirnya dari saga transfer Frenkie de Jong ini. Sudah ada di video gue sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dulu ini. Gue doakan sehat-sehat semuanya ya, lancar-lancar rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.